Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hadiyahu wa walahu ila yaumil qiyam. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat SBBQ yang saya cintai. Alhamdulillah kita sudah ada di hari kedua Ramadan, dan dengan izin Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua selalu kesehatan, sehat walafiat dan taufik dari Allah untuk kita sama-sama melakukan kajian duha atau di majelis duha ini ya, di bulan Ramadan ya, madu Ramadan kita nikmati bagaimana ayat-ayat Quran membimbing kita agar kita bisa bahagia di dunia ini dan bahagia di akhirat kelak. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, madu pada kesempatan ini yang saya ingin bagi pada rekan semua adalah apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim ya, Al-Jauzi dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan min Masayyidis Syaitan. Di sana beliau menyebutkan di bab awal berbicara tentang qalbun salim. Insyaallah ada saatnya kita akan kupas. Namun pada kesempatan ini saya ingin fokus pada apa yang disampaikan beliau sekaligus melengkapi kajian kita yang kemarin, bahwa amal kita itu akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan kita bisa petik buahnya di dunia ini dan di akhirat kelak dengan dua syarat ya, dengan dua syarat. Apa syarat itu? Syarat itu beliau sebutkan qala ba'du salaf. Sebagian ulama salaf menyatakan bahwa tidaklah ada satu perbuatan atau perkataan baik kecil apalagi besar kecuali dia memiliki dua catatan diwanan, yaitu catatan yang pertama, kenapa amalan itu dilaksanakan, dan yang kedua adalah bagaimana pekerjaan, perkataan itu dibuktikan atau dinyatakan. Di ayat 5, fa'alta hada wa kaifa fa'alta hada. Ya, alasan kenapa sebuah pekerjaan itu dilakukan, sebuah ucapan itu disampaikan. Ini berkaitan dengan niat yang kemarin kita bahas. Akan benar apabila niatnya ikhlas. Ya, dan itu adalah sebagai gambaran pembuktian dari tauhid la ilaha illallah. Sementara pertanyaan kedua terhadap sebuah perkataan dan perbuatan itu adalah wa kaifa fa'alta. Bagaimana kamu melakukannya? Ini berkaitan dengan proses. Kalau yang pertama motivasinya, yang kedua adalah aktivitasnya seperti apa. Apakah melakukannya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya atau tidak? Gitu. Jadi tata caranya. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah, pertanyaan kedua ini berkaitan erat dengan pelaksanaan dan pembuktian syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu pengakuan bahwa kita akan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai contoh, sebagai guidance bagaimana kita melakukan perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang ingin mendapatkan penilaian dari Allah Subhanahu wa taala.
Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Hal ini juga disampaikan oleh Imam Junaid yang menyatakan pada saat ditanya oleh muridnya tentang ayat Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ditanya, mana amal yang baik itu? Ahsanu amala itu yang seperti apa? Beliau memberikan jawaban, ma tawaffara fihi syartan. Yaitu setiap perkataan, perbuatan, apapun amal, qalbi termasuk dalamnya, apabila memenuhi 2 syarat, maka dia masuk kategori ahsanu amala. Ya. Syaratnya apa? Syarat yang pertama al-ikhlas, syarat yang kedua al-ittiba. Ikhlas ini berkaitan dengan motivasi, 5 kaitan dengan kenapa kamu melakukan itu, dan yang kedua adalah bagaimana kamu melakukannya, itu berkaitan dengan al-ittiba, jadi mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya ini bahwa hati yang mendapatkan nilai baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hati yang selamat dalam beramal dari 2 hal. Yang pertama adalah selamat dari yang mengganggu, yang merusak, yang mengotori keikhlasan. Dan yang kedua adalah selamat dari bid'ah dan kesesatan, kesalahan dalam proses pelaksanaannya. Maka kemudian beliau menyampaikan dalil dalam surat Al-Hujurat ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Ayla taqulu hatta yaqula wa la taf'alu hatta ya'mura. Jangan kalian mengatakan sehingga Nabi sudah mengatakan duluan. Jangan berkata sesuatu yang tidak dikatakan Nabi, yang belum datang aturannya. Wala taf'alu hatta ya'mur. Jangan kamu mengerjakan sesuatu sebelum ada perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini berkaitan erat dengan hadis Rasulullah, man amila amalan laisa fihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada aturan perintahnya, apalagi kalau dilarang, malah kita kerjakan, ya, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Salah satu contoh peristiwa pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berkaitan dengan puasa. Ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdiri di depan masjid, lalu ditanya oleh Rasulullah, itu orang kenapa nggak masuk? Ya Rasulullah, saudara kita itu katanya dia sedang berpuasa dan ingin mencapai keabdolan yang tinggi dalam puasanya. Ya. Karena puasa itu adalah latihan kesabaran. Dia memaknainya puasa itu adalah menyiksa dirinya. Ya, semakin berat, semakin besar pahalanya. Keinginan-keinginan dan kenikmatan-kenikmatan ia hindari. Semakin ia banyak kenikmatan yang ia hindari, maka akan semakin besar pahalanya. Itu persepsi tentang puasa. Sehingga dia berpuasa itu tidak hanya meninggalkan makan dan minum, tapi dia juga tidak bernaung di bawah pohon, di bawah naungan apapun, baik itu bangunan maupun pohon. Juga tidak duduk, apalagi tidur. Bahkan tidak berkata-kata. Ya, karena mungkin berkata-kata itu kenikmatan, kemudian tidur itu nikmat, lalu kemudian duduk juga nikmat, bernaung di bawah pohon atau bangunan dari terik matahari juga nikmat. Nah, ia hindari itu. Ya, dengan persepsi bahwa dia sedang takarub kepada Allah Subhanahu wa taala,
yang disebut dengan saum tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meluruskan puasa yang tidak diajarkan Rasulullah itu. Kata Rasulullah SAW, suruh dia duduk, suruh dia bernaung, suruh dia berkata karra. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku dalam berpuasa, maka Allah tidak akan menerimanya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Nah, begitu juga dalam ajaran syariah Islam yang lainnya. Ya, jadi harus ittiba, harus benar apa yang dikerjakannya. Termasuk di dalamnya bagian bagaimana kita cara menyehatkan tubuh kita dan cara menyegarkan tubuh kita. Gitu ya. Misalnya olahraga. Olahraga ini pertama harus kita niatkan bahwa olahraga mencari ridho Allah. Bagaimana ikhlas dalam berolahraga? Ya, ditanya kenapa? Jadi kita harus mempersiapkan kenapa. 5 fa'al tahada. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu makan ini? Kenapa kamu mengkonsumsi obat ini? Ya. Jadi ya Allah, saya wajib bersyukur diberikan badan yang sehat. Saya harus jaga kesehatan tubuh saya agar saya bisa beribadah, agar saya bisa berperang. Saya ingin menyambut apa yang dikatakan olehmu. Wa'aidu lahum mastata'tu min quwwah. Maka saya akan hadirkan kekuatan dan saya akan jaga kekuatan fisik saya. Maka saya berolahraga itu dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Minum obat karena saya mengikuti perintah Rasulmu, tadawu ya ibadallah fa inna likulli da'in dawa. Ya, perintah. Begitu. Makan, minum yang menyehatkan, yang bernutrisi, yang bergizi baik, yang bervitamin, yang berprotein. Karena sedang menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu min rizqillahi halalan thayyiban. Ya, maka kita akan mendapatkan pahala. Kita masuk dalam kategori wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, dengan niat seperti itu. Nah, kita sudah bahas ya, kita pertegas saat ini. Namun tidak cukup hanya sampai di situ, ya. Tapi juga harus dipenuhi syarat yang kedua, yaitu al-ittiba. Olahraganya kita jangan sampai melanggar syariah Allah Subhanahu wa taala. Yang suka main bola, tutup auratnya. Yang suka berenang, perhatikan di mana Anda berenang, ya bagaimana auratnya. Begitu. Melanggar syariah. Jangan la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Ya, jangan mendahului aturan Allah atau melanggar aturan Allah dan aturan Rasulnya. Begitu. Begitu juga halnya kaitannya dengan makan. Agar kita mengkonsumsi yang menyehatkan, maka kita tidak boleh melakukan pelanggaran terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan tata aturan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam berobat juga. Rasulullah SAW mengatakan bahwa innallaha la yaj'alu shifa'a ummati 'alal haram. Ya. Allah tidak menjadikan pengobatan umatku ya, dengan obat yang dari barang yang diharamkan. Ya. Jadi walaupun berobat itu lillahi ta'ala, tetapi obat yang dikonsumsinya dari unsur barang haram, ya, maka ini tidak benar. Jadi harus ittiba, harus mengikuti tata aturan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam melakukan terapi ruqyah atau terapi Al-Qur'an dan terapi-terapi yang lainnya demi kesehatan dan kebahagiaan kita, itu harus dipastikan mengikuti tata aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bahkan apa yang dilakukan masyarakat jahiliyah yang diluruskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, itu harus kita hati-hati melihatnya di zaman yang sekarang. Misalnya Rasulullah mengatakan inna ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya ruqyah-ruqyah
wattiwalah, dan asihan-asihan penglaris, ya, wattamimah, dan jimat-jimat, syirkun, itu adalah kemusyrikan. Nah, para ulama membahas yang seperti apa. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, praktek-praktek yang misalnya dipergunakan di zaman sekarang, ya, di negeri kita itu banyak. Dari perdukunan, jimat-jimat yang melanggar syariah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak cukup hanya saya menterapi ikhlas karena Allah, yang saya datangi juga orang ini dan itu misalnya, ini kemudian ternyata terjadi pelanggaran terhadap syariah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kaitannya dengan takarub kepada Allah itu lebih tegas lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan tata aturannya. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, apabila kalian mencintai Allah, apabila kalian betul mencintai Allah, ingin dekat dengan Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Ikuti aku cara mencintai Allahnya. Ikuti aku cara mendekat kepada Allahnya. Jangan ngarang. Jangan hanya menggunakan perasaan. Nanti kita akan terjebak pada perbuatan bid'ah. Ya, karena kita mengabaikan syariah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam takarub kepada Allah ini lebih penting daripada urusan-urusan dunia. Ya. Urusan-urusan dunia, modelnya seperti apa, Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskannya. Ya, Allah menurunkan aturan globalnya. Ya. Makanya dalam kaidah usul fikih itu disebutkan al aslu fil ibadati al hurmah hatta yadulla dalilun ala tashri'ihi. Ya. Hukum asal dalam beribadah itu haram, nggak boleh melakukan ibadah begini, ritual begitu, sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa ibadah model seperti itu, ritual model seperti itu ditunjukkan, dicontohkan, ya, disebutkan, disyariatkan oleh dalil tertentu, baik itu Quran maupun sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak boleh kita ngarang-ngarang sendiri. Harus ada dalilnya. Makanya kalau ada orang mengatakan, Pak, perbuatan Bapak ini bid'ah. Ya. Lalu kemudian orang yang disebut perbuatannya bid'ah itu berkata, mana dalilnya bahwa saya melakukan perbuatan bid'ah? Nah, dalilnya itu kaedah tadi. Ya, dalilnya kaedah tadi. Justru yang harusnya dimintai dalil adalah dia yang melakukan perbuatan bid'ah tadi. Nah, kalau yang melakukan perbuatan bid'ah sudah mengeluarkan dalilnya, ya, insya Allah apa yang saya lakukan ini tidak bid'ah. Kenapa? Karena ada dalilnya. Ini Qur'annya, ini hadisnya. Kalau dia sanggup mengeluarkan dan memang ada dalil Quran dan sunnahnya, walaupun oleh pihak yang lain dikatakan bahwa misalnya hadis itu dhaif, maka kita harus duduk bersama, bergandeng tangan bahwa ini masalah khilafiyah. Ya.
Karena dia sudah punya dalil. Begitu. Misalnya sekarang yang di dalam puasa ini rame, saya ditanya, Ustadz, apa benar doa buka puasa itu yang benar itu adalah zahabaz zoma wa tallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Karena hadisnya riwayat ini. Sementara doa yang biasa kita baca, masyarakat Muslim Indonesia kebanyakan membacanya, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtartu birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, ini kan masalah ibadah, ya, masalah doa, ya, ritual ibadah. Nah, yang seperti ini itu tidak kemudian Anda yang baca Allahumma lakasumtu bid'ah hanya karena menurut kita atau menurut orang tersebut bahwa dalil Allahumma lakasumtu itu dhaif gitu. Atau bahkan misalnya seandainya pun doa itu adalah bid'ah, tidak ada dalilnya misalnya. Nah, kalau yang seperti ini kita masuk dalam kategori ngambil hadis besar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lisaimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang puasa itu punya dua kebahagiaan. Kebahagiaan saat berbuka dan kebahagiaan saat bertemu dengan Tuhannya. Loh, berbuka apa? Berkaitannya dengan doa apa? Berbuka, doa pada saat berbuka adalah doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Rasulullah SAW mengatakan demikian, bahwa di antara doa yang mustajab adalah doa orang puasa ketika ia berbuka. Jadi mau doanya apa? Doanya minta nikah, doanya minta mobil, doanya minta rumah, doanya minta naik jabatan, ya baca doa sebelum berbuka puasa atau saat berbuka puasa, membatalkan puasa lalu kemudian berdoa minta naik jabatan. Nah, itu bid'ah? Enggak. Dia masuk dalam kategori hadis Rasulullah SAW, anjuran untuk berdoa saat berbuka puasa. Jadi kalau dia mau baca Allahumma lakasumtu, mau baca zahabaz zama'u, monggo, dua-duanya boleh dilakukan. Tidak harus saling menyesatkan. Khilafiyah mau milih doa yang mana. Kaum muslimin rahimakumullah. Kembali kepada kaidah tadi, ya. Jadi kalau dalam urusan ibadah-ibadah mahdhah, ya, ritual kita perlu tanya dalilnya apa Anda melakukan itu. Ya. Sementara kalau urusan dunia, ya, urusan dunia, ibadah juga, olahraga ibadah, makan ibadah, tapi ibadah ghairu mahdhah, bukan dalam bentuk ritual yang tidak murni ibadah, yaitu kehidupan kita. Bertani, bercocok tanam, berbisnis, gitu. Itu Rasulullah pernah berkata untuk urusan bercocok tanam misalnya, antum a'lamu bi umuri dunyakum, antum yang lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Ya. Di bidang kedokteran Rasulullah mengatakan bahwa alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilah. Ada yang tahu ilmunya tentang pengobatan, ada yang tidak tahu ilmunya tentang pengobatan. Makanya pengobatan ini wilayahnya wilayah dunia, wilayah tajribah. Gitu. Nah, kalau yang wilayah-wilayah keduniaan ini, itu kaedah usul fikihnya al aslu fil asya'i al ibahah hatta yadullad dalilun ala tahrimihi. Untuk urusan-urusan dunia, segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan dunia, bukan berkaitan dengan ritual ibadah, itu boleh. Sampai ada dalil yang melarangnya. Maksudnya perbuatan tersebut, aktivitas tersebut, atau barang yang tersebut yang ingin kita hukumi ini bertabrakan dengan dalil yang mengharamkannya. Contohnya Anda dalam berbisnis, mau bisnis apa? Silahkan. Oh, ternyata Anda bisnis makanan dan bahan bakunya
itu dari enzim babi. Nah, boleh. Haram. Bisnis Anda haram. Jualan itu haram. Mau pakai GoPay pembayarannya, mau pakai payment, mau pakai apa, kan nggak ada transaksi uangnya. Nah, ini nanti Dewan Syariah, ya, DSN, Dewan Syariah Nasional, untuk punya fatwa-fatwa mana bisnis yang praktek dibolehkan, mana yang tidak ada kaidah-kaidahnya. Pada kesempatan ini kita tidak mungkin untuk membahasnya. Nah, kaitannya dengan upaya menyehatkan badan kita juga demikian. Mau olahraganya, mau badminton, mau main bola, mau berenang, ya, mau naik sepeda, mau berkuda, silakan. Ya, jadi itu urusan dunia. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan saran berkuda, ya, karena lebih kepada berkuda ini dan ada berenang serta memanah. Ini selain mengolahragakan tubuh kita supaya sehat, ini juga punya efek bagus untuk persiapan kondisi dibutuhkan, kondisi perang misalnya. Nah, jadi kita juga demikian, olahraga kita bagaimana olahraga yang multiguna, bukan sekedar menggerakkan badan, ya, misalnya dengan cara senam, ya, tapi juga ada multiguna pada saatnya kita bisa pergunakan dalam kondisi darurat, misalnya senamnya berbentuk jurus-jurus silat, begitu, sehingga kita punya manfaat double. Badan kita tergerakkan menjadi sehat dan kita punya teknik, punya cara membela diri bahkan mengalahkan lawan. Ya, ini contohnya seperti itu. Nah, terus bagaimana? Ada olahraga yang dilarang? Ada olahraga yang dilarang apabila dalam praktek olahraga itu ada pelanggaran syariah, tata aturan dari Allah dan Rasulnya. Nah, kaum muslimin, saudara-saudaraku yang Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa itu sudah setengah jam. Inilah madu saat ini yang kita harus pastikan diri kita paling tidak menginginkan ittiba'ur rasul sebagai bukti kita sudah bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oleh karena itu jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu, terutama ilmu-ilmu tentang syariah, ilmu untuk mengejar surga, ilmu untuk mendekat kepada Allah, ilmu untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin kita hanya sekedar sekilas waktu kita di sekolah di SD, SMP, SMA ada pelajaran agama, tapi harus terus sepanjang hayat kita terus menambah ilmu kita. Bila kita sudah memahami dan mendapatkan satu pemahaman tentang bagaimana takarub kepada Allah, mungkin kita membutuhkan tambahan keilmuan, ya, sehingga kita menghamba kepada Allah, menghadap kepada Allah dalam bentuk penghambaan, menyembah Allah dengan seyakin-yakinnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Allah sampai datang keyakinan pada kita, yaitu yakin dalam kita beramal dan juga yakin kita ketemu Allah Subhanahu wa taala. Kematian datang menjemput kita, ya, menuntut ilmu sejak dalam buayan hingga liang lahat. Mudah-mudahan majlis duha Ramadan yang kedua ini ada manfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.